Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mengawali kajian malam ini, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan negeri kita, insyaallah. Apalagi kita berada di bulan Ramadan yang detik-detiknya adalah detik-detik terkabulnya doa, ya seperti itu. Ya, apalagi Ramadan sudah berjalan agak jauh ya, agak jauh sedikit dari kita, ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innana nas'aluka bi'annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rafa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhil mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin birahmatika wa izzatika ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma aminna fi watanina, Allahumma aminna fi madinatina, Allahumma aminna fi syawari'ina, Allahumma aminna fi qaryatina, Allahumma aminna fi buyutina, Allahumma aminna fi kulli makan birahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kalau awalnya kita hanya terbatas pada salafus saleh yang hanya sampai nanti generasi ketiga, ya, tapi insya Allah kita rubah menjadi lebih dari itu karena kisah-kisah yang haru biru, ya, kisah-kisah yang menakjubkan itu juga banyak terjadi di periode zaman-zaman setelah itu. Nah, seperti yang saya janjikan kemarin malam, insya Allah malam ini yang akan kita kaji tokohnya adalah seorang perempuan, seorang muslimah. Tapi sebelum itu saya ingin meralat sedikit bukan meralat ya. Saya tadi malam ketika menjelaskan ucapan seorang penyair itu kurang sedikit ya. Saya semalam kurang satu huruf aja. Jadi syair ini ketika menjelaskan tentang bahaya melihat itu kan terakhir belum mengatakan la marhaban bisururin ada bid-darar, yang seartikan kalau leteleknya kan tidak ada sambutan hangat, makanya itu kurang kena lah kalau seperti itu, makanya saya artikan lebih sadis, jadi persetan dengan kebahagiaan yang mendatangkan petaka, yang mendatangkan malapetaka. Jadi saya kurang lah. Ya, semalam itu cuma marhaban, yang betul la marhaban bisururin ada bid-darar. Jadi persetan dengan kebahagiaan dan kesenangan yang ujung-ujungnya adalah malapetaka. Kebahagiaannya sesaat, tapi malapetakanya berkelanjutan, tidak pernah berhenti, sampai kapan kita tidak tahu. Padahal kenikmatannya hanya sesaat, seperti itu. Itu tambahan sedikit dari kisah yang kemarin malam ya. Nah, kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah, yang akan kita kaji malam ini adalah seorang muslimah yang seperti apa nanti ya akan kita ketahui. Muslimah yang dari kalangan budak, tadi kalangan budak, tapi nanti bisa menjadi tokoh besar, ya, tokoh besar. Kalau kemarin kan yang sudah adalah tokoh-tokoh yang abid atau muta'abid, ya, sama juga ini yang tokoh kita kali ini. Kalau para pendahulu kita, mereka abid, rajin ibadah, tapi itu semua didukung oleh ilmu. Oleh karena itu, ibadah mereka dari waktu ke waktu, dari hari ke hari itu berkembang. Karena ada ilmu di sana. Ya, ada ilmu di sana.
Kan luar biasa kan kisah-kisah yang sudah kita bahas tempo hari itu. Mereka abid atau muta'abid, ya. Karena apa? Didasari oleh ilmu, ya. Meskipun yang kayak kemarin tuh yang punya penyakit kronis seperti itu, karena juga didasari oleh ilmu, akhirnya berkembang jadi contoh orang yang memang patut kita tiru. Jadi didasari oleh ilmu. Jadi dan memang ibadah itu harus didasari oleh ilmu. Tidak sekedar supaya ibadah kita benar, tapi peluang untuk berkembang, peluang untuk meningkat itu lebih besar. Seperti itu. Tidak saja juga sekedar menikmati seperti itu. Jadi peluang lebih untuk berkembang itu jauh lebih besar. Makanya kata Ali, ada dua hal yang tidak ada dua tipe orang yang tidak saya sukai. Di antara salah satunya adalah abidun jahilun. Orang rajin ibadah tapi jahil, tidak didasari oleh ilmu. Karena apa? Akan menjadi fitnah bagi orang lain. Ya, jadi abidun jahilun. Dia rajin ibadah tapi jahil, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Ya, tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi tidak berkembang. Ya, nanti tidak berkembang, nanti orang tidak tahu akan mencontoh dia gitu. Dan akan menjadi fitnah. Dan para salafus saleh kita, mereka menjadi abid atau abidah atau muta'abbid atau muta'abbidah, itu semuanya didasari oleh ilmu. Ilmu. Baik nanti ilmu Al-Quran atau oleh hadis. Nah, yang akan kita kaji malam ini, tadi katakan seorang yang punya latar belakang dari budak. Ya, namanya nggak tahu nih, ada yang sama nggak di antara yang mengikuti kajian malam ini. Namanya Jauharoh. Ya. Namanya Jauharoh Al-Burothiyah. Jadi Burothiyah itu adalah nisbat dari asal usul Jauharoh ini, yaitu wilayah distrik Buros, ya. Buros itu ada di wilayah Irak. Makanya di kitab disebutkan di antara contoh orang-orang perempuan rajin ibadah dari Baghdad, nah, itu salah satunya adalah Jauharoh ini. Ada disebutkan di beberapa kitab. Jadi di kota Baghdad, di daerah di Baghdad, ulalam sekarang masih ada atau tidak kita nggak tahu. Tapi beliau ya Jauharoh itu berasal dari sana, dari Buros, dan nanti juga menetap di Buros ini. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini Jauharoh ini itu asalnya budak, ya. Budak, tapi bisa bikin sejarah gitu loh. Karena kesolehannya dan karena ilmunya dan pengaruhnya pada orang lain dan pengaruhnya termasuk pada orang dekat dan juga insya Allah juga pengaruhnya ke kita. Karena apa? Kita tahu nanti sejarahnya, biografinya seperti itu. Nah, beliau itu tadinya seorang budak, ya, kemudian budak milik salah seorang raja ketika itu, cuma tidak disebutkan rajanya siapa, tapi kemudian Jauharoh dimerdekakan menjadi orang merdeka, ya, ya menjadi orang merdeka, dan setelah itu, masya Allah, beliau ibaratnya mentalak 3 dunia, ya. Jadi dunia ditalak 3. Meskipun nanti kemudian beliau menikah dengan seorang yang soleh namanya Abdullah, ya, namanya Abu Abdullah Al-Burothi. Jadi sama-sama dari satu daerah, ya. Dan menikah dengan tadi Abu Abdullah, dan kisahnya ini adalah nanti kisah bersama suaminya. Jadi bagaimana ya Jauharoh nanti punya pengaruh besar ya di keluarganya. Jadi ini barangkali contoh bagi kita semua, barangkali yang sudah berkeluarga atau yang belum. Bagaimana nanti seorang Jauharoh dari latar belakang budak gitu ya, tahu sendiri kan budak. Budak itu kerjanya melebihi karyawan gitu loh. Kalau karyawan sekarang paling kan sehari berapa jam ya, pagi sampai sore jam 3 udah selesai. Namanya budak emang dia emang milik tuanya, Jadi tidak bisa menolak kalau disuruh. Tidak bisa menolak kalau disuruh kapan saja harus siap.
Jadi karena dia milik kayak aset ya, seperti itu. Tapi kita lihat nanti budak yang waktunya ya tentu ketika bersama dengan tuanya itu habis untuk kerja. Tapi bagaimana dia bisa membentuk dirinya menjadi orang yang solihah. Yang nanti laki-laki orang pada zamannya menjuluki muta'abbidah. Orang yang paham Al-Quran. Orang yang paham sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang dekat dengan Allah SWT. Orang yang bisa membangkitkan suaminya. Orang yang, Masya Allah, sangat merindukan surga. Orang yang kehidupannya dikit-dikit dikaitkan dengan yaumul akhir. Dan memang semestinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita mampu mengkaitkan apa yang kita jalani dengan akhirat, salah itu kita bisa terjaga. Apalagi kalau ya bayangan surga ada di depan kita terus, neraka juga ada di depan kita terus. Seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tadinya budak menjadi alimah. Jadi orang yang alim, orang yang fahim dan tidak tanggung-tanggung paham Al-Qur'an, paham hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengatur mencari ilmu itu tidak diceritakan. Tapi laki-laki mungkin ya itu bagian dari sidqul niyah, kejujuran niat seorang jauharah di tengah-tengah kesibukannya sebagai budak, dia bisa belajar. Bisa jadi beliau belajar dari budak dari tuanya, kita tidak tahu karena tidak diceritakan. Nah, ini kita mulai dari penuturan suaminya, Abu Abdullah Al-Burathi. Lihat, orang yang paham dengan Al-Quran, paham dengan hadis Rasulullah SAW, bagaimana menjalani hidupnya, gitu. Bagaimana keterkaitannya dengan alam akhirat, ya seperti ini diceritakan oleh suaminya Abu Abdullah Al-Burathi, dan sebelumnya sudah saya katakan nanti setelah ya dimerdekakan nanti menikah dengan Abu Abdullah, itu bersama Abdullah ya, beliau zuhud dan rajin ibadah. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Kata suaminya Abu Abdullah Al-Burathi, suatu ketika Jauharah bertanya kepadaku, wahai Abu Abdullah, jadi terjadi dialog antara dua orang ini, suami istri. Wahai Abu Abdullah, kan nanti wanita-wanita itu ya, itu kan nanti ketika mereka masuk surga, mereka nanti kan jadi cantik ya. Jadi cantik dan nanti diberi banyak perhiasan. Ya. Jadi diberi perhiasan emas. Jadi kan begitu ya. Jadi gitu. Jadi wanita-wanita, tentu wanita yang solehah, tentu yang muslimah, nanti ketika masuk surga, nanti kan mereka dipercantik oleh Allah SWT. Jadi wajahnya berubah. Ya, wajahnya berubah lebih cantik, dan kemudian juga diberi banyak perhiasan. Gelang. Karena apa? Di antara apa ya, aset favorit perempuan itu diantaranya adalah gelang. Ya, karena apa? Sebagai penambah jati dirinya, seperti itu. Jadi kan begitu ya, wahai Abdullah. Jadi perempuan itu nanti ketika masuk surga, nanti di sana nanti diberi perhiasan, ya, diberi perhiasan emas tentunya ya, emas. Ya. Ini pertanyaan orang yang paham Al-Quran. Kenapa? Pertanyaan ini nanti ada landasannya dari Al-Quran. Ada landasannya dari Al-Quran. Jadi begitu ya, Abu Abdullah. Jadi wanita nanti seulang kalau nanti sudah masuk surga, sudah ada di surga, ya karena di sana tidak ada toko emas, jadi udah tinggal terima. Tinggal nanti ada pembagian. Kalau sekarang ada pembagian sembako, sekarang ada pembagian bansos ya. Nanti langsung tinggal terima jadi perhiasan, gelang. Kata Abdullah, qultu na'am. Iya betul. Iya. Betul seperti itu nanti. Masya Allah, kata Abu Abdullah, mendengar jawaban suaminya, iya betul. Apa yang terjadi, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Begitu mendengar jawaban suaminya, iya betul, nanti di sana seperti itu. Langsung Jauharoh berteriak histeris sampai pingsan. Lihat, kedekatannya dengan surga. Lihat, bayangannya itu, pikirannya, lintasannya itu menembus batas. Gitu. Menembus batas dunia. Begitu dikasih jawaban, iya, langsung bayangan dia seakan-akan dia sudah ada di sana. Jadi teriak keras ya, karena di rumah ya, sampai pingsan. Sampai pingsan. Begitu Suman sadarkan diri, kata Abu Abdullah, kenapa tadi kamu pingsan? Orang cuma saya menjawab, iya. Gitu. Kenapa? Kenapa? Orang cuma saya menjawab, iya. Kok teriakannya seperti itu dan sampai pingsan? Masya Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kata Jauharoh perlu katakan, begitu saya mendengar jawaban kamu, iya, saya langsung ingat. Saya ingat kondisi saya sekarang, ya, kondisi saya sekarang, ya, kondisi saya di dunia, dan saya bandingkan dengan yang tadi itu. Jadi saya bandingkan kondisi saya sekarang dengan bayangan yang tadi itu. Nanti wanita-wanita surga itu nanti beri perhiasan emas oleh Allah SWT. Jadi saya bandingkan antara yang tadi di sana itu dengan kondisi saya sekarang. Dan saya takut saya tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan yang Allah janjikan itu nanti di sana. Jadi saya takut maka sampai pingsan. Saya takut sekali tidak mendapatkan apa yang Allah siapkan tadi, apa yang Allah siapkan di surga tadi berupa perhiasan tadi. Lihat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang perempuan ya, muslimah, asyauq ilal jannah, kerinduan kepada surga. Asyauq tidak sekedar asyauq ilallah, tapi asyauq rindu kepada surga. Membayangkan surga itu di depannya. Membayangkan surga itu di depannya. Kayaknya surga itu dekat, karena di depannya dekat sekali. Dan dia akhirnya ukur dengan kenikmatan yang dia miliki. Ya, dia ukur, dia bandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan selama ini. Dia khawatir kenikmatan-kenikmatannya yang dia terima selama ini itu sudah maksimal, sehingga apa? Nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa yang tadi dia tanyakan, yaitu perhiasan. Karena tadi ini itu adalah landasannya, ya, adalah landasannya. Nanti mungkin terakhir kalau waktunya cukup saya jelaskan landasan dari pertanyaan ini. Itu satu. Yang kedua, suatu ketika ini laki-laki ini penuturan sang suami. Berarti ini subhanallah suami ini dekat, akrab, ya, saling berbagi ilmu, saling belajar, saling bermitra dalam kebaikan. Kata Abu Abdullah Al-Burathi, suaminya ya. Jadi suatu malam Jauharoh itu bermimpi melihat banyak sekali kemah-kemah dipasang di surga. Lihat. Lihat. Tadi saya katakan asyauq ilal jannah, rasa rindu ke surga sampai terbawa dalam mimpinya. Makanya suatu malam Jauharoh bermimpi, di mimpinya itu dilihat banyak tenda-tenda, kemah-kemah. Jangan bayangkan kemah-kemah seperti yang ada di bumi perkemahan Cibubur ya. Ya, di sana berbeda, kemah-kemahnya berbeda. Nah, di mimpinya itu Jauharoh lihat ini ada tenda-tenda banyak, tidak hanya satu, banyak sekali. Banyak sekali tenda-tenda yang sudah siap pakai. Kemudian kata Jauharoh, dia bertanya, ini untuk siapa ini? Tenda-tenda yang banyak seperti ini. Untuk siapa? Kemudian ya, di mimpi itu Jauharoh diberi jawaban, kemah-kemah ini disiapkan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Baik melalui hafalannya, baik melalui tilawahnya, baik melalui pengamalannya. Ya, karena apa? Yang dikatakan Ahlul Quran tidak hanya sekedar hafal Quran.
tapi lebih kepada pengamalan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi di mimpi itu Jawahara diberi jawaban ini semua untuk orang-orang yang rajin interaksi dengan Al-Quran. Baik dengan mendengar, ya termasuk mendengar tilawah, mendengar bacaan dari dari HP, dari radio, dari apa ya, atau yang membaca langsung atau membaca langsung dan mengamalkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, reaksi apa yang terjadi pada orang yang alim, orang yang punya ilmu dan bisa belajar. Ya, ini belajar, hatta belajar dari mimpinya. Kenapa? Insya Allah mimpi orang yang soleh itu benar. Ya, kalau mimpinya para nabi itu wahyu, ya, wahyu. Jadi bayangkan dia bisa belajar dari mimpinya. Begitu diberi jawaban bahwa kemah ini nanti disiapkan untuk orang yang rajin terasi dengan Al-Quran. Nah, langsung hasilnya apa? Hasilnya pada seorang jauharoh adalah amal. Akhirnya setelah itu beliau tidak banyak tidur di malam hari. Kenapa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Hari-harinya, apa bukan hari, malam-malamnya, detik-detik malamnya, jam-jam malamnya dipakai untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Tidak saja di bulan Ramadan. Tidak saja di bulan Ramadan. 2. Yang ketiga, tahu nih waktunya cukup enggak? Yang ketiga, bagaimana orang yang solihah ini tidak saja sekedar baik untuk dirinya sendiri, tapi bisa menciptakan lingkungan yang baik, gitu. Ya, orang soleh itu harus menciptakan lingkungan yang baik, harus bisa mengajak orang lain seperti dirinya. Ya, jadi kesolehannya tidak hanya terbatas untuk diri sendiri, tapi harus bisa punya pengaruh pada orang lain. Laki-laki ini yang cerita sang suami. Jadi ini masya Allah ya. Jadi berarti ini suaminya itu terlalu memperhatikan gerak-gerik istrinya. Selalu memantau apa yang dilakukan oleh istrinya. Padahal tadi dari latar belakang budak, dan suaminya juga tidak merendahkan istrinya. Kenapa? Istri yang alim, gitu. Istri yang faqih, ya, faqihah, yang tahu hukum, seperti itu. Nah, ini coba Bapak Ibu sekalian, ini patut ditiru orang-orang seperti Jauharah. Apa kata suaminya? Saling membantu, kerjasama. Apa kata Abu Abdullah Al-Burathi yang tidak lain adalah suaminya? Kanat Jauharah itu biasa membangunkan aku untuk sholat malam. Lihat, yang memulai adalah sang istri. Yang memulai adalah sang istri. Meskipun kalau di hadis itu kan yang mulai itu harus suami. Tapi ini yang terjadi adalah sang istri yang memulai kebaikan. Ya, yang mulai kebaikan itu adalah sang istri. Jadi kata suaminya, Jauharah itu biasa membangunkan aku di malam hari untuk bangun malam. Dengan perkataannya yang sangat menggugah hati, penuh cinta, dengan perkataan yang membangkitkan semangat orang. Apa kata Jauharah kepada suaminya, Abu Abdullah Al-Burathi? Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, jadi hal yang biasa ya. Kalau di kultur Arab itu seorang istri memanggil suaminya sesuai namanya. Itu hal yang biasa. Termasuk di sini dilakukan oleh Jauharah. Jadi wahai Abu Abdullah, ya bangun, kafilah orang yang baik-baik sudah berjalan lebih dulu dibandingkan kita. Subhanallah. Ini perkataan yang cerdas, yang membangkitkan. Ya.
membangkitkan. Lihat, wahai Abdullah suamiku, rombongan, ya, rombongan orang-orang soleh sudah berjalan mendahului kita. Ayo bangun, kita susul mereka. Kalau enggak kita susul, kita akan tertinggal semakin jauh. Kenapa? Mereka sudah jalan duluan. Mereka sudah bangun lebih dulu dari kita. Ayo, ayo suamiku, ayo. Mereka sudah jalan lebih dulu. Lihat, subhanallah ya. Subhanallah. Ya tadi dikatakan istri salihah, istri yang alimah, suami juga alim, muta'alim, terima dengan senang hati dan akhirnya bangun dan akhirnya mereka berdua mengerjakan sholat malam. Tapi lihat bahasanya lembut sekali. Bahasanya itu, ya Allah, ya halus, lembut, tapi tidak membangkitkan. Jadi perkataannya itu sangat dalam maknanya. Jadi kalau kita orang soleh, ya ingat orang-orang soleh sudah berjalan lebih lama mendahului kita. Seperti itu. Subhanallah ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini beberapa, ini masih ada lagi sih contohnya, tapi kayaknya waktunya enggak cukup. Ya, tidak cukup, dan insya Allah kita lanjutkan besok, ya kita lanjutkan besok. Dan ini tadi dikatakan tadi orang ini bukan orang biasa, meskipun tadi latar belakangnya Buddha, tapi masya Allah beliau alimah, ya alimah, muta'abbidah, rajin ibadah, dan alimah. Jadi ibadahnya itu atas dasar ilmu, dan ungkapan-ungkapannya juga penuh ilmu. Pertanyaannya juga pertanyaannya penuh ilmu. Tadi ya, yang pertama ketika dia bertanya kepada suaminya, kan betul kan ya, orang-orang wanita-wanita nanti, istri-istri nanti ketika masuk surga, nanti mereka diberi hiasan oleh Allah. Nah, ini kan sunnah dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Allah sebutkan di 3 surat dalam Al-Quran, nanti bisa dibuka, dikaji masing-masing. Pertama di surat Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Lihat, yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka orang-orang ahli surga yang nanti masuk surga, dan mereka yuhallawna fiha. Di surga itu nanti mereka diberi perhiasan berupa emas. Ada ulama kita menerangkan tidak sekedar emas, tapi gelangnya itu bervariasi. Ada emas, ada perak, dan ada mutiara. Nanti juga Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawiro. Lihat, redaksinya sama dengan yang di surat Al-Kahfi. Sesungguhnya Allah SWT memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh di mana? Kemana? Ke surga-surga. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka di surga itu diberi perhiasan berupa gelang dari emas. Lihat, ini kan bermuara dari pemahamannya dari Al-Quran. Yang ketiga, Allah sebutkan di surat Fatir ayat 32. Jannatu adni yadkhulunaha. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Ya, sama, redaksinya sama. Jadi di 3 ayat ini dari Al-Quran. Jadi tadi pertanyaan bukan sekedar pertanyaan, tapi ingin mentakkid, ya, ingin mentakkid kepada sang suami, atau bisa jadi ingin ngetes juga suaminya. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan berangkat dari tidak tahu. Jadi apa? Pertanyaan memang sudah fahim dengan Al-Quran. Kenapa? Ini sudah disebutkan di Al-Quran. Ya, nanti silahkan dikaji. Al-Kahfi ayat 31, Al-Hajj ayat 23, dan Fatir 32. Bahasanya sama. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Yuhallawna di Al-Hajj sama,
yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Di Fatir juga sama, yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Jadi nggak usah khawatir meskipun sekarang nggak punya gelang, ya. Yang penting masuk surga, insya Allah gelangnya akan datang dengan sendirinya. Ini insya Allah nanti kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih ada lagi kisah yang tidak kalah menarik. Insya Allah kita lanjutkan besok malam karena waktunya sudah mau habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan tadi kan ucapan apa? Ucapan Jauharoh ketika setelah siuman tadi kan beliau membandingkan antara kehidupan yang dia alami, nikmat-nikmat yang sudah dia terima selama ini dari Allah SWT, dia ingat-ingat, makanya dia takut sekali, nikmat ini sudah maksimal, dan nanti di akhirat sudah tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini kan persis seperti yang dilakukan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau setiap kali mendapat nikmat, beliau itu sedih, sedih meskipun senang di sisi yang lain, tapi sedih. Karena apa? Beliau takut nikmat yang ada itu mengurangi nikmat-nikmat nanti yang Allah siapkan di akhirat nanti. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu nanti mengurangi nikmat-nikmat nanti akan diberikan oleh Allah SWT. Lihat ya, beda generasi jauh ya, dibedakan oleh waktu, oleh tahun, tapi ternyata ketika pemahamannya sama, itu sikapnya juga bisa sama. Makanya tadi kita perlu belajar dari orang seperti ini, meskipun nanti kita dibedakan oleh berapa abad gitu ya. Tapi ketika kita tahu nanti insya Allah kita bisa bersikap yang sama. Termasuk kita bisa niru apakah kita tiru Jauharohnya atau sang suami juga yang ternyata orang soleh ya, dan dia beruntung punya istri sekelas Jauharoh, padahal tadi ya asalnya adalah seorang budak biasa. Seperti itu. Saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kisah Jauharoh besok malam insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.